Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun. Tetap jaga diri, jaga kesehatan. Kalau bepergian silakan pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Kalau pertemuan yang kemarin kita membahas tentang definisi fungsi, kemudian macam-macam fungsi, diantaranya adalah yang pertama adalah fungsi linier. Nah, ini kelanjutannya. Jadi macam-macam fungsi itu yang pertama ada fungsi linier, kemudian nanti setelah ini kita akan membahas tentang yang kedua yaitu fungsi rasional. Tentu kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata rasional karena dulu sudah pernah mendapatkannya, ya tidak? Nah, apa sih rasional itu? Fungsi rasional itu yang apa? Ya iya, ya berarti yang bentuk pecahan. Fungsi yang bentuknya pecahan rasional, ya tidak? Nah, sekarang kita lihat bentuk umumnya fungsi rasional seperti apa. Nah, bentuk umumnya yaitu Y sama dengan Fx per Gx, di mana Fx itu bentuknya bisa linier, bisa kuadrat, bisa akar gitu ya, tergantung soalnya mau seperti apa. Intinya bentuknya itu pecahan, jadi berbentuk A per B gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari tentang fungsi rasional, yaitu cara mencari domain dan rangnya. Kita perhatikan contoh berikut. Carilah domain dan rank fungsi Y sama dengan 3x plus 1 per x min 2. Nah, kita akan mencari domain dan rank dari fungsi itu. Bagaimana caranya? Kita terlebih dahulu akan mencari domain fungsi Y sama dengan 3x plus 1 per x min 2. Nah, perlu kalian ketahui, perlu kalian perhatikan dan kalian ingat, perhatikan ya, ketika kalian disuruh mencari domain, berarti kita fokus dengan nilai X, jangan lupa. Kita fokus dengan nilai X. Nah, bentuknya itu harus Y sama dengan, fokusnya ke X, tapi ketika kita fokus ke X itu bentuknya harus Y sama dengan sekian. Jadi Y-nya itu sendirian, Y-nya itu ada di ruas kiri. Nah, kebetulan soalnya itu kan Y sudah sendirian ya di ruas kiri juga. Nah, berarti kita tidak perlu bekerja lagi untuk mengubah-ubahnya. Ya udah tinggal pakai soalnya aja. Nah, di situ sudah ada bentuk Y sama dengan 3x plus 1 per x min 2. Nah, berarti kita tinggal fokus ke nilai X-nya, ya kan? Karena bentuknya sudah Y sama dengan. Nah, sekarang saya tanya, apakah semua bilangan itu boleh untuk menggantikan X yang ada di situ? Ayo, boleh semua enggak? Dari min tak hingga sampai plus tak hingga, dari 0, dari pecahan, apakah boleh untuk menggantikan X yang di situ? Nah, tentunya ada yang tidak boleh, ya kan? Berarti enggak semua bilangan bisa untuk menggantikan X yang di situ. Nah, bilangan yang enggak boleh siapa? Ingat, bentuk rasional, bentuk pecahan itu selalu syaratnya adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya loh ya, bukan X-nya sama dengan 0. X-nya boleh sama dengan 0. Tapi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti untuk bentuk seperti itu Y sama dengan 3x plus 1 per x min 2 itu boleh semua bilangan real, tapi ada syaratnya, ada yang nggak boleh ternyata. Siapa yang nggak boleh? Yaitu x min 2 tidak boleh sama dengan 0, ya kan? Nah, berarti x-nya tidak boleh sama dengan 2, sehingga domainnya ketemu df sama dengan x elemen bilangan real kecuali 2. Untuk X tidak boleh sama dengan 2. Oh, berarti 2-nya nggak boleh ikut? Iya, nggak boleh ikut. Coba kalau 2-nya kita ikutkan. Coba kita masukkan X-nya ganti dengan 2. 3 kali 2 berapa? 6. 6 plus 1, 7. 7 dibagi 2 min 2 berapa? 0. 7 per 0. Nah, dia akan menyebabkan per 0 kan? Padahal sesuatu yang per 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita akan mencari ranknya.
Nah, ini juga harus kalian ingat, mencari rank itu kita fokus ke nilai Y. Nah, bedanya dengan tadi, kalau tadi domain mencari domain itu fokus ke nilai X, bentuknya Y sama dengan. Kalau yang ini fokus ke nilai Y, bentuknya harus X sama dengan. Jadi nggak boleh Y sama dengan. Loh, padahal soalnya bentuknya seperti ini, ya nggak? Y sama dengan. Nah, berarti kita harus bekerja. Kita harus mengubah bentuk Y sama dengan menjadi X sama dengan, ya tidak? Nah, kita fokus ke Y, berarti artinya itu kita akan mengubah menjadi X sama dengan. Bisa nggak? Bisa dong. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan, itu kan Y sama dengan 3X plus 1 per X min 2. Y itu kan sama saja dengan Y per 1, ya enggak? Nah, kita kalikan silang. Berarti kan 1 kali 3X plus 1 gitu kan. Y kalikan dengan X min 2. Sehingga hasilnya XY min 2Y sama dengan 3X plus 1. Sampai sini jelas ya, hanya dikalikan saja. Nah, kalau sudah, kita fokus ke yang ruas kirinya. Di situ ada XY min 2Y sama dengan 3X ya, oke. Nah, kalau sudah, karena kita itu akan menjadikan dia menjadi X sama dengan, artinya ruas kiri hanya ada X, berarti yang punya unsur X kita pindah ke ruas kiri semuanya. Yang nggak punya unsur X pindah ke kanan. Nah, di situ kita lihat ada min 2Y nggak punya unsur X kan, pindah ke kanan jadi plus kan. Terus 3X punya unsur X kan, pindah ke kiri jadinya min 3X, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. XY min 3X sama dengan 2Y plus 1. Nah, sekarang kita lihat di situ ada XY min 3X. Sama-sama punya X, ya enggak? Nah, X-nya kita keluarkan. X-nya keluarkan berarti akan yang di dalam kurung tinggal Y min 3, ya tidak? Nah, bentuknya akan seperti ini. Y min 3 kali X sama dengan 2Y plus 1. Saya tidak mengubah soal, masih sama ya enggak? Kalau dikalikan berarti hasilnya akan menjadi atasnya kan? Hanya menyederhanakan saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa mencari nilai X-nya. Kok bisa? Iya, karena bentuk ini itu sama aja bentuk ini. Kalian bayangkan ya. 3X sama dengan 6. Ya. Berarti X sama dengan 6 per 3. Ya enggak? Ini Y min 3 kali X sama dengan 2Y plus 1. Berarti X sama dengan 2Y plus 1 per Y min 3. Ya enggak? Nah, sampai sini jelas ya. Nah, kalau sudah ketemu X sama dengan, berarti kita tinggal fokus ke nilai Y. Nah, kebetulan bentuknya itu pecahan lagi. Berarti tidak semua bilangan boleh untuk menggantikan Y. Harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sehingga Y min 3 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga Y tidak boleh sama dengan 3. Sehingga ranknya bisa kita tuliskan Y elemen bilangan real kecuali 3. Sampai sini jelas? Nah, kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu yang fungsi ketiga adalah fungsi irasional. Nah, kalau sebelumnya fungsi rasional itu fungsi pecahan, sekarang fungsi irasional itu adalah fungsi yang bentuknya ya akar, ya tidak. Bentuk umumnya seperti ini. Y sama dengan akar fx. Ya, fx ini bisa bentuknya kuadrat, bisa bentuknya linier, ya enggak? Otomatis kalau bentuknya linear akan lebih mudah ya daripada bentuknya kuadrat. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal cara mencari domain dan rank dari Y sama dengan. Nah, di sini saya mengambil contohnya langsung kuadrat saja lah ya. Harapannya ketika saya memberikan contoh bentuk kuadrat, nanti kalian kalau diberi soal bentuk linear akan lebih mudah mengerjakannya. Y sama dengan akar X kuadrat plus 4X plus 3. Nah, bedakan dengan fungsi rasional tadi. Kalau fungsi rasional itu untuk mencari, karena bentuknya dia pecahan, berarti penyebut itu syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau ini
Syaratnya berarti apa? Yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa sih lebih dari sama dengan 0? Iya, karena lebih dari sama dengan 0 itu kan artinya 0 boleh, ya kan? Karena sama dengan 0, 0 boleh, bilangan positif boleh. Nah, yang nggak boleh itu bilangan negatif. Kenapa negatif nggak boleh? Ya, akar dari bilangan negatif emang ada nilainya? Nggak ada kan? Akar dari min 4 berapa? Kan nggak ada kan? Bilangan yang kalau dikuadratkan hasilnya min 4 kan nggak ada, ya kan? Berarti hindari itu. Nah, kita lanjut ya untuk mencari domainnya dulu. Sama seperti tadi, untuk mencari domain berarti kita fokus ke nilai x-nya. Fokus ke nilai X, bentuknya itu harus Y sama dengan. Nah, kebetulan soalnya sudah bentuknya Y sama dengan. Nah, masalahnya di sini bentuknya akar gitu kan. Berarti harus ada yang disyarati. Tadi syaratnya apa? Ya, yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Jadi itu bedanya ya. Kalau dia bentuknya pecahan, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ketika dia bentuknya akar, yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, udah tinggal disyarati aja. Berarti x kuadrat plus 4x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan menjadi x plus 3 kali x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai x-nya, x ketemu min 3, x ketemu min 1. Nah, setelah ini kalian ingin menggambar dengan garis bilangan, boleh. Mau langsung menjawab juga boleh. Emang bisa langsung menjawab? Bisa. Jadi ketika bentuk kuadratnya itu normal, normal itu artinya depan x kuadrat atau koefisien x kuadrat itu bilangan positif, berarti dia normal ya, normal. Maka ketika soalnya itu tanda pertidaksamaannya itu lebih dari, sama dengan, atau lebih dari saja, itu penyelesaiannya berarti yang atau, ya. Jadi x kurang dari sama dengan bilangan paling kecil atau x lebih dari bilangan yang lebih besar. Nah, di sini min 3 sama min 1 kan lebih besar min 1, ya enggak? Berarti nanti penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan min 3 atau x lebih dari sama dengan min 1. Berarti kita bisa menuliskan df-nya x sedemikian sehingga x kurang dari sama dengan min 3 atau x lebih dari sama dengan min 1 di mana x elemen bilangan real. Nah, sampai sini jelas ya. Kemudian yang selanjutnya yang B, kita mencari rank. Nah, sama seperti tadi, mencari rank fokus terhadap nilai Y. Artinya bentuknya harus X sama dengan. Nah, padahal soalnya seperti ini. Berarti bentuk Y sama dengan sekian, kita akan jadikan X sama dengan sekian gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan di sini. Karena kita akan mencari x sama dengan padahal x-nya itu terkurung oleh suatu akar, ya enggak? Maka kita akan hilangkan akarnya dengan cara apa? Ya, dikuadratkan. Berarti kedua ruas dikuadratkan ya. Ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan. Sehingga akan menghasilkan y kuadrat sama dengan akarnya lepas x kuadrat plus 4x plus 3. Sampai sini jelas? Nah, karena kita akan mencari x sama dengan, berarti yang punya unsur x disatukan, yang nggak punya unsur x dipindah saja. Berarti akan menjadi seperti ini. Y kuadrat plus 4 sama dengan Y kuadrat min 3. Sampai sini jelas ya? Nah, sekarang kalian perhatikan. Di ruas kiri itu ada x kuadrat plus 4x. Itu cara mengerjakannya tidak sama seperti yang tadi, x-nya dikeluarkan ya. Ketika di situ x dikeluarkan, nanti yang di dalam kurung masih ada unsur x, ya enggak? Karena di situ ada x kuadrat. Nah, maka kita enggak pakai cara itu. Pakai cara apa? Yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, jadi ada yang dinamakan kuadrat sempurna. Jadi x kuadrat plus 4x itu bentuk kuadrat tapi belum sempurna. Nah, biar dia sempurna harus ditambahi sesuatu. Nah, sesuatunya siapa? Coba kita perhatikan di samping. Di sini kalau saya punya a plus b dikuadratkan, ini rumus kuadrat ya, berarti akan menjadi a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Ketika saya punya a min b kuadrat, berarti akan menjadi 2
A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kemudian kalau saya punya X plus 2 kuadrat, hasilnya menjadi seperti itu, ya kan? Tinggal dimasukkan di rumusnya. Terus X plus 3 kuadrat hasilnya seperti ini. X plus 4 kuadrat seperti itu. X min 2 kuadrat seperti itu. X min 3 kuadrat seperti itu. Kemudian yang terakhir, X min 4 kuadrat hasilnya juga X kuadrat min 8X plus 16. Nah, di sini kalian bisa perhatikan, oh berarti kalau di situ X plus gitu kan, plus 2, berarti nanti koefisien depan tanda di depan yang memuat variabel X berarti plus gitu ya, ngikutin. Kalau X min 2 dikuadratkan berarti hasilnya akan menjadi X kuadrat min 4X. Tapi yang belakang itu paling belakang mau plus mau min berarti tetap plus, ya enggak? Kalian perhatikan di belakang itu plus 4 plus 9 plus 16 plus 4 plus 9 plus 16, ya enggak? Nah, ini itu contoh-contoh ini itu adalah contoh dari kuadrat sempurna. Ini yang dinamakan kuadrat sempurna. Jadi X plus 2 kuadrat itu adalah kuadrat sempurna. X kuadrat plus 4X plus 4. X plus 3 dikuadratkan, hasilnya X kuadrat plus 6X plus 9. Ini adalah contoh-contoh kuadrat sempurna. Nah, biar yang tadi kita kerjakan X kuadrat plus 4X itu jadi kuadrat sempurna, berarti harus ditambahi siapa gitu. Ada rumusnya. Nah, rumusnya apa? Sekarang kalian perhatikan itu bilangan 4, 9, 16, 4, 9, 16. Nah, yang ini. Nah, perhatikan ya. Perhatikan bilangan itu dan perhatikan bilangan yang di depannya X, koefisien X. Nah, ya, kalian perhatikan. Sebenarnya 4, 9, 16, 4, 9, 16 itu berhubungan dengan koefisien X. Nah, hubungannya apa? Perhatikan. Jadi, untuk yang suku terakhir 4, 9, 16, 4, 9, 16 itu sebenarnya adalah hasil dari setengahnya koefisien X dikuadratkan. Iya enggak? Coba saya tuliskan ya. Setengahnya koefisien X dikuadratkan. Kita perhatikan yang X plus 2 kuadrat dulu. 4 yang terakhir ya, yang suku terakhir 4 itu diperoleh dari setengahnya 4 dikuadratkan. Setengahnya 4 berapa? 2 kan? 2 dikuadratkan berapa? 4. Nah, 9 itu diperoleh dari setengahnya 6 berapa? 3 kan? 3 kuadrat berapa? 9. 16 setengahnya 8 berapa? 4 kan? 4 dikuadratkan berapa? 16. Nah, berarti untuk kasus soal yang tadi kita kerjakan untuk mencari rank tadi kan ada X kuadrat plus 4X, ya enggak? Nah, biar dia menjadi kuadrat sempurna berarti harus ditambahi berapa? Iya, setengahnya 4 dikuadratkan. Paham ya? Nah, kita tuliskan. Nah, ruas kiri ditambahi setengahnya 4 dikuadratkan, ruas kanan ikut ditambahi setengahnya 4 dikuadratkan. Kalau sudah, kita tinggal operasikan, berarti akan menjadi seperti ini. X kuadrat plus 4X plus 2, saya ingin membiarkan 2 itu tetap jadi 2 gitu ya. 2 kuadrat sama dengan Y kuadrat min 3X plus 2 kuadrat ya. Kalau sudah, kalian perhatikan ruas kiri. Di situ ada X kuadrat plus 4X plus 2 dikuadratkan, ya enggak? Kalau saya ingin mengubah dia menjadi 1 gitu, lebih sederhana, bentuk lebih sederhana, berarti akan menjadi X plus ya, karena tandanya plus, yang setelah X kuadrat kan plus. Berarti X plus, nah bilangan terakhirnya kan 2, ya enggak? Berarti X plus 2 dikuadratkan. Sampai sini paham enggak? Nah, ruas kiri itu X plus 2 dikuadratkan, ya kan? X plus 2 kalau dikuadratkan berapa hasilnya? Di atasnya kan? Ya, terus yang ruas kanannya dioperasikan seperti biasa. Min 3 ditambah 4 kan 1 ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kita lanjutkan. X plus 2 dikuadratkan sama dengan Y kuadrat plus 1. Berarti X plus 2 sama dengan di akar ya. Jadi kedua ruas kita akar ya, biar kuadratnya hilang. Berarti akan menjadi X plus 2 sama dengan plus minus akar Y kuadrat plus 1. Loh,
kok ada plus minusnya gitu kan. Nah, biar lebih gampang, lebih simpel, kita bayangkan yang praktis saja dulu. Misalnya saya punya X kuadrat sama dengan 4. Berapakah nilai X? Nilai X adalah 2 dan min 2, ya enggak? Karena min 2 kalau dikuadratkan juga 4. Nah, begitu pula yang itu. Kalau ada X plus 2 dikuadratkan sama dengan Y kuadrat plus 1, berarti X plus 2 sama dengan plus minus akar. Jangan lupa plus minus akar Y kuadrat plus 1. Sampai sini jelas ya? Nah, kalau sudah seperti ini berarti bisa menjadikan X-nya sendirian kan di ruas kiri kan. Nah, 2-nya pindah aja. Berarti X akan menjadi sama dengan min 2 plus minus akar sekian. Nah, kalau sudah, ini bentuknya sudah X sama dengan, berarti kita tinggal fokus ke nilai Y. Nah, berhubung Y itu berada di dalam akar, berarti kita hanya fokus ke Y saja, ya kan. Min 2-nya nggak usah diperhatikan, nggak masalah. Nah, Y-nya itu ada di dalam akar. Di situ akar Y kuadrat per 1. Padahal kalau yang bilangan variabel yang berada di dalam akar itu syaratnya apa? Iya, yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Ya udah kita tuliskan Y kuadrat plus 1 lebih dari sama dengan 0, sehingga Y kuadrat lebih dari sama dengan min 1. Coba kalian bayangkan, Y kuadrat lebih dari sama dengan min 1, ya. Kalian cari bilangan terserah kalian, kemudian dikuadratkan, kan selalu ya hasilnya lebih dari min 1, ya enggak? Bilangan kalau dikuadratkan kan hasilnya pasti positif gitu, kecuali misalnya 0 gitu. 0 dikuadratkan 0 pun masih lebih dari min 1, ya enggak? Berarti bilangan berapapun yang akan dimasukkan untuk menggantikan Y di situ, berarti pasti hasilnya lebih dari sama dengan min 1. Sehingga ranknya adalah Y elemen bilangan real. Jadi semua bilangan boleh masuk ke situ. Paham nggak? Paham ya? Nah, kalau sudah, kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi kuadrat. Bentuk umumnya fungsi kuadrat ya seperti ini. Fx sama dengan AI kuadrat plus Bx plus C, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Nanti kalau A-nya sama dengan 0 jadinya fungsi linier, ya enggak? Nah, kalau sudah, kita lanjut untuk mencari domain dan rank fungsi kuadrat. Kita langsung ke contoh soal. Carilah domain dan rank fungsi Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Nah, kita cari domainnya dulu. Domain fokus ke nilai X, artinya bentuknya harus Y sama dengan. Di situ bentuknya sudah Y sama dengan. Nah, kemudian kita fokus ke nilai X-nya. Berapa aja sih yang boleh masuk, boleh menggantikan X itu? Kayaknya boleh semua kan ya, nggak ada masalah kan kalau bentuk kuadrat. Dari min tak hingga, plus tak hingga, 0, pecahan, nggak masalah kan untuk menggantikan X ini kan. Nah, sehingga domainnya adalah X elemen bilangan real. Gampang kan ya kalau mencari domain fungsi kuadrat. Nah, kalau sudah, kita akan mencari rank. Nah, rank berarti fokus dengan nilai Y, artinya bentuknya harus X sama dengan, ya enggak? Nah, padahal tadinya soalnya seperti ini. Nah, berarti dia harus menjadikan dia menjadi X sama dengan. Caranya hampir sama seperti tadi, ya kan? Bentuknya sama ya. Jadi yang punya unsur X disatukan, yang enggak punya unsur X kita singkirkan dulu. Nah, berarti akan menjadi seperti ini. X kuadrat min 5X sama dengan Y min 6. Nah, kalau sudah, perhatikan ruas kirinya. Itu adalah bentuk kuadrat tapi tidak sempurna. Maka kita harus sempurnakan. Berarti kalau ingin sempurna ditambahi sesuatu. Sesuatunya apa? Yo, tadi setengahnya koefisien X dikuadratkan. Berarti setengahnya 5 atau min 5 boleh lah ya, dikuadratkan, sehingga nanti akan ditambahi itu ya, 5 atau min 5 boleh, terserah, sama aja kan, dikuadratkan kan sama aja ya. Berarti kita akan menambahi ruas kiri dengan setengahnya 5 dikuadratkan, ruas kanan juga setengahnya 5 dikuadratkan. Nah, kalau sudah, berarti hasilnya menjadi X kuadrat min 5X plus 5 per 2 dikuadratkan sama dengan Y min 6 plus 5 per 2 dikuadratkan. Nah, perhatikan ruas kirinya. Di situ ada X kuadrat min 5X plus 5 per 2 kuadrat.
Berarti kalau kita ingin menyederhanakan bentuk itu, panjang menjadi pendek, berarti kan akan menjadi X, ya kan? Min, karena setelah I kuadrat kan min. X min 5/2 dikurung terus kuadrat. Kan tinggal seperti ini. Ya tidak? Nah, pahami ya? Nah, kalau sudah, X min 5/2 kuadrat sama dengan Y min 6 plus 25/4. Nah, kita samakan penyebutnya yang 6-nya, berarti akan menjadi Y min 5/2 kuadrat sama dengan Y plus 1/4. Nah, kita akan mencari nilai X. Di situ X min 5/2-nya kuadrat, berarti kita akar kan ya. Nah, kanan kiri kedua ruas kita akar. X min 5/2 kuadrat sama dengan Y plus 1/4, berarti X min 5/2 sama dengan plus minus akar Y plus 1/4. Berarti X nya sudah bisa sendirian, berarti akan menjadi X sama dengan 5/2 plus minus akar Y plus 4. Nah, berhubung kita akan mencari fokus ke nilai Y-nya, berarti Y itu ada di dalam akar, berarti yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Berarti artinya Y plus 4 harus lebih dari sama dengan 0, sehingga Y lebih dari sama dengan min 1/4. Ketemu, berarti rangnya Y sedemikian sehingga Y lebih dari sama dengan min 1/4. Mudah-mudahan jelas ya penjelasan dari saya. Nah, semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa. Bila ada pertanyaan, silakan tanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.